Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adila yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam webinar yang berjudul Workshop Penulisan Proposal Penelitian dan Artikel Ilmiah bagi Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Dharma Klaten. Kemarin, Selasa tanggal 2 Maret 2021, kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Bapak Erik selaku narasumber yang telah memberikan materi yang begitu sangat luar biasa. Kemarin kita belajar tentang penelusuran referensi ilmiah. Dan hari ini, insya Allah juga akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Hari ini kita spesial sekali kedatangan dari narasumber dari mahasiswa program studi PGSD Universitas Widya Dharma Klaten yang berjudul Microsoft Word dan Cek Plagiasi. Sebelum kita lanjut ke acara, ada lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, untuk saudari Ivani Nur Priharsiri, saya persilakan untuk memberikan materinya. Oke, semuanya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Oh, jelas sekali, Mbak. Jelas. Oh ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan, nama saya Ivani Nurpiharsiwi, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai tips Microsoft Word dan cek plagiasi. Jadi mungkin dari teman-teman semua sudah paham atau sudah familiar dengan Microsoft Word dan cek plagiasi. Hari ini kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu, nanti bisa di-share di sini. Kemudian output dari kegiatan ini diharapkan nanti teman-teman bisa membuat karya ilmiah yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Untuk itu langsung mulai saja nggih teman-teman untuk materinya. Saya share dulu. Nah, nanti sedikitnya sesuai dengan yang saya share di grup, nanti sedikitnya ada 9-10 tips dan satu bagaimana cara untuk mengecek plagiasi. Kita mulai dulu untuk yang tips Microsoft Word ya teman-teman. Yang pertama yaitu nanti bagaimana cara membuat halaman baru. Jadi di sini cara untuk membuat halaman baru, saya masih sering menjumpai teman-teman saya yang masih menggunakan tombol enter yang diklik berulang kali. Jadi sebetulnya ada tips yang lebih mudah dan tips yang lebih cepat lagi untuk teman-teman bisa pakai. Yang pertama yaitu kita buka yang di tab insert, kemudian kita pilih yang pack break. Nanti akan secara otomatis muncul di halaman baru. Atau yang lebih mudahnya lagi, teman-teman bisa klik tombol CTRL plus enter. Nanti akan secara otomatis masuk ke halaman baru. Saya ulangi lagi. Untuk membuat halaman baru, bisa teman-teman klik tombol CTRL plus enter.
CTRL plus Enter, CTRL plus Enter, nanti akan secara otomatis masuk ke halaman baru. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lanjut untuk tips Microsoft yang kedua, yaitu apabila kita sudah mengetik telanjur menggunakan huruf besar. Jadi teman-teman nggak usah menghapus dan mengetik ulang, teman-teman bisa memanfaatkan tombol Shift dan F3. Tombolnya namanya Shift dan F3. Shift plus F3. Sebagai contoh ini ya teman-teman, misalnya saya dari judul ini saya mau ubah ke dalam bentuk, misalnya huruf kecil semua, kan ini huruf kapital semua ya teman-teman. Saya ubah jadi huruf kecil. Kita blok dulu teks mana yang akan kita ubah, kemudian kita klik tombol Shift plus F3. Nanti akan secara otomatis berubah menjadi huruf kecil. Di sini untuk tombol Shift plus F3 ini ada 3 bentuk nanti. Yang pertama, apabila kita menginginkan huruf itu kapital semua, kemudian apabila kita menginginkan huruf depannya itu huruf besar, dan yang terakhir huruf kecil semua seperti ini. Coba kita klik lagi untuk Shift plus F3, nanti huruf depannya akan besar, tetapi yang selanjutnya kecil, atau kita mau huruf kapital semuanya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya? Kalau belum ada ya, lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu apabila kita ingin mengubah format copy paste kita ke dalam bentuk format Word dengan cepat. Misalnya saya punya ini ya teman-teman. Saya punya bentuk copy paste ini ya. Misalnya saya punya teks kayak gini. Kita copy paste aja. Kita copy paste, kemudian kita paste ke Word. Kita paste ke Word. Kita paste. Misalnya ini masih dalam bentuk format copy paste ya teman-teman, masih belum bentuk format Word. Kita bisa memanfaatkan tombol CTRL plus Enter. Nanti akan secara otomatis pindah ke dalam bentuk format Word. CTRL plus Enter. Kita blok dulu. Teks mana yang akan kita pilih atau kita ubah, kemudian kita klik tombol CTRL plus Enter. Nah, akan secara otomatis sesuai dengan format Word saya, yaitu Times New Roman 12 untuk marginnya rata kiri kanan. Nanti akan secara otomatis merubah ke dalam bentuk format Word saya. Seperti itu. Untuk tips Microsoft selanjutnya yaitu translate. Jadi untuk teman-teman ketika menulis karya ilmiah di abstraksi ya teman-teman, di abstraksi pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, di abstraksi itu teman-teman tidak perlu mentranslate-nya di Google Translate. Kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Word, namanya yaitu Microsoft Translator.
Microsoft Translator. Jadi untuk caranya yaitu kita pilih terlebih dahulu kalimat mana yang akan kita translate. Tetapi di translate ini ada dua bentuk translate. Yang pertama yaitu translate per kalimat. Jadi kalimat mana yang akan kita translate. Dan yang kedua yaitu apabila kita ingin mentranslate satu dokumen penuh, kita coba yang translate kalimat tertentu. Yang pertama yaitu kita pilih kalimat mana yang akan kita translate, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita pilih translate. Untuk translate ini membutuhkan jaringan internet ya teman-teman. Jadi harus menggunakan jaringan internet. Nah, dari sini bisa dilihat ini contoh, ini kalimat mana yang akan kita translate, kemudian dari bahasa Indonesia kita pilih yang bahasa Indonesia ke sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya ingin translate ke dalam bentuk bahasa Inggris, kita tinggal pilih yang bahasa Inggris atau US. Nanti akan secara otomatis tertranslate. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman langsung tertranslate. Kemudian kita bisa menyisipkannya di kotak ini ya teman-teman, di tab di insert. Ada dua pilihan, kita insert atau kita copy. Coba saya insert ya, insert. Nah, nanti akan secara otomatis tersisipkan di sini. Ini kalimat tadi yang saya translate, ini kalimat aslinya. Jadi mungkin teman-teman bisa perbandingan, bisa membandingkan di Google. Kemudian fitur yang kedua yaitu apabila kita ingin mentranslate satu dokumen full. Saya ada contoh ini aja ya. Contohnya ini. Misalnya satu dokumen ini kita translate ke dalam bahasa Inggris. Kita blok dulu. Kemudian kita ke tab review. Ke tab review. Back layout, kita ke tab review. Kita ke tab review. Nah, kita pilih yang translate. Kita pilih yang translate dokumen. Kita klik. Nanti jika ada muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih yang send. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita mentranslate, kita membutuhkan jaringan internet. Ini loading. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Nanti akan secara otomatis tertranslate. Karena saya menghendakinya dari Indonesia to English. Kalau kita drag di sini, kalau kita drag per kalimatnya, akan muncul teks aslinya. Bisa kita cek. Kemudian caranya sama, apabila kita ingin menyisipkan, kita blok dulu, Ctrl A, atau kita drag biasa ya, drag menggunakan mouse. Kita copy, klik kanan, copy. Copy. Kemudian kita tinggal paste ke dalam Word-nya.
Kita paste ke Word-nya. Nah, seperti ini nanti jadinya tinggal kita edit dan kita sesuaikan dengan format dokumen yang sesuai yang kita kehendaki. Untuk tips selanjutnya yaitu bagaimana memberikan keterangan pada gambar maupun pada tabel. Saya kasih contoh ini ya. Mungkin di sini bisa. Biasanya untuk karya ilmiah ataupun proposal penelitian, untuk yang menambahkan keterangan pada gambar dan tabel ini, untuk menambahkan keterangan, yang pertama kita pilih dulu gambar atau tabel mana. Misalnya saya ambil logo ini ya, logo NVIDIA. Saya ambil logo ini, kemudian kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih insert caption. Nah, insert caption kita pilih yang new label ini, new label. Kemudian kita kasih label atau keterangan sesuai yang kita kehendaki. Misalnya saya kasih keterangan logo NVIDIA. Kita oke. Nah, di posisinya ada dua bentuk posisi. Yang pertama yaitu di atas dan di bawah gambar. Untuk yang di atas silahkan teman-teman pilih yang above select item. Kemudian untuk yang di bawah teman-teman bisa pilih yang below select item. Karena saya menginginkan yang di bawah, misalnya saya ambil yang below select item. Kita oke. Nah, akan secara otomatis muncul, tinggal kita edit. Misalnya saya menghendakinya fontnya Times New Roman. Untuk ukurannya yaitu 12. Nah, untuk warna fontnya saya hitam. Ini nanti hyperlink ya teman-teman. Jadi setelah ini kan untuk membuat daftar gambar ya. Daftar gambar nanti apabila kita klik daftar gambarnya, keterangannya ini nanti akan langsung ke gambar yang kita hendaki. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ya teman-teman. Kalau belum saya lanjut untuk yang membuat daftar gambar dan tabel. Oh ya, untuk tabel caranya tetap sama. Misalnya saya mempunyai tabel seperti ini. Tabel ini mau saya kasih keterangan atau nama. Caranya sama. Kita pilih klik kanan, kemudian kita yang insert caption. Insert caption kita yang new label. Kita pilih misalnya tabel harga. Kita oke. Nah, untuk posisinya kita pilih ada yang bisa di atas, kita pilih yang above select item. Kemudian kita yang menginginkan yang bawah bisa diklik yang below select item. Karena saya menginginkan yang di atas, saya pilih yang above select item. Kita klik OK. Nah, tinggal kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk tips yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Jadi di fitur ini nanti pembaca bisa langsung menuju ke gambar atau tabel yang diinginkan karena ada fitur hyperlink.
Jadi nanti tinggal diklik saja, nanti teman-teman bisa langsung menuju ke gambar atau tabel yang diinginkan. Kita contohnya. Misalnya. Misalnya ya, kita mau buat tabel di sini. Kita pergi ke tab reference yang di atas ini ya. Tab reference, kemudian kita pilih yang insert table of figure. Kita klik. Misalnya ini tadi karena tabel daftar harga, kita klik. Oke. Saya hapus tadi. Kita klik tab preference, kita pilih yang insert table of figure. Nah, oke. Nah, akan secara otomatis masuk ke dalam daftar tabel tadi. Untuk tips selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk mengkombinasi antara format untuk teman-teman yang mikrofonnya menyala bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Ivani, saya jadiin co-host biar bisa saya bantu matiin. Oh iya. Bentar, Pak. Lanjut ya teman-teman, untuk tips yang selanjutnya yaitu apabila kita menginginkan kombinasi halaman, landscape dan portrait. Tips halaman, landscape dan portrait. Tips halaman dan landscape dan portrait. Jadi dengan fitur ini kita bisa membuat satu dokumen, tetapi bisa mengkombinasikan dua bentuk halaman. Yang pertama ya bisa landscape, yang kedua bisa portrait. Untuk caranya kita bisa pilih teks mana yang akan kita ubah menjadi bentuk landscape ya. Misalnya saya pilih teks ini, kita mau ubah menjadi bentuk landscape. Kita blok dulu. Kemudian kita pergi ke tab layout, pack layout. Kita pilih yang orientation. Oh, ini. Kita klik tombol anak panah di bawah ini ya. Kita klik. Nah, kita pilih yang landscape, orientasinya, kemudian yang apply itu kita pilih yang selected. Kita klik OK. Nah, akan berubah ya teman-teman ini jadi bentuk landscape. Berubah jadi bentuk landscape. Nah, akan berubah menjadi bentuk landscape. Misal di sini lagi kita bisa di bentuk landscape, kita pilih yang tombol panah ini ke bawah, kita klik, kemudian kita pilih landscape. Kita pilih yang this point forward. Oke. Nah,
akan otomatis berubah menjadi bentuk landscape. Jadi teman-teman tidak perlu mengubahnya beberapa dokumen. Beberapa dokumen kita sendiri-sendirikan, jadi tidak perlu seperti itu. Kita bisa memanfaatkan fitur ini. Untuk selanjutnya yaitu tips Microsoft Word selanjutnya, yaitu apabila kita ingin menambahkan komentar. Jadi untuk menambahkan komentar ini, bagi teman-teman yang misalnya sedang bimbingan skripsi maupun bimbingan yang lain yang menghendaki review atau menghendaki revisi, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini. Misalnya saya mau komen kalimat ini. Kalimat ini kita blok dulu. Kalimat mana yang ingin kita tambahkan komentar. Misalnya ini. Sampai sini kita mau tambahkan komentar. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih yang komentar. Atau kita pergi ke tab review, kita pilih yang new comment. Nah, kita tinggal ketik komen apa yang sesuai dengan ini atau kalimat ini, misalnya font tidak sesuai misalnya. Nah, dari sini nanti bisa dilihat kalimat ini mempunyai komentar font yang tidak sesuai. Tinggal bisa kita rubah sesuai dengan format yang sesuai. Di tab review ya teman-teman, kita pilih tab review, kemudian kita pilih yang new comment. Misalnya saya ini lagi, yang di bawahnya misalnya. Saya ambil yang ini misalnya. Kita pergi ke tab review, kita pilih yang new comment. Kita kasih komentar. Misalnya diganti referensinya. Nanti akan muncul komen seperti ini. Jadi tinggal kita ganti, kita ubah sesuai dengan komen yang ada di sini. Nah, untuk tips Microsoft Word yang selanjutnya, apabila kita ingin membuat daftar isi otomatis, jadi kita tidak memerlukan membuat daftar isi secara satu-satu misalnya. Karena ini belum ada daftar isinya, kita coba buat ya teman-teman. Kita kasih nomor dulu di back layout, kita kasih yang kita insert, kita pilih yang pack number. Nah, di pack number ini kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan nomornya ada di bawah. Kita pilih yang plate 3. Kita klik. Nah, akan secara otomatis nomornya ada ya teman-teman. Kemudian untuk membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman bisa, sebelum teman-teman membuat daftar isi secara otomatis, ada 3 hal yang
ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu yang namanya bab, kemudian yang namanya subbab, dan kemudian yang ketiga yaitu sub dari subbab. Yang dinamakan bab di sini yaitu ini, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kemudian yang dinamakan sub dari subbab, kita pilih yang ini, latar belakang. Misalnya subbab dari bab 1 yaitu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan, ada kegunaan, ada luaran, dan sebagainya. Kemudian untuk subbab dari bab 2, ini ya bab 2, subbab dari bab 2 yaitu ada mind mapping, ada kreativitas, ada daya ingat. Kemudian subbab dari bab 3 yaitu ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sebagainya. Nah, untuk bab 1 biasanya kita menggunakan heading 1. Kita blok dulu bab 1-nya, kemudian kita pilih yang heading 1. Untuk formatnya nanti teman-teman bisa berubah mulai dari fontnya, sesuai dengan panduan menulis karya ilmiah. Nah, seperti ini. Untuk bab 1 kita pilih heading 1 di kotak style ini ya teman-teman. Kemudian yang latar belakang kita pilih yang heading 2. Karena tadi A, kita pilih A. Latar belakang kita pilih yang heading 2. Ini tadi A. Kita sesuaikan fontnya. Hitam. Nah, untuk selanjutnya sama, untuk subbab kita gunakan heading 2, untuk bab kita gunakan heading 1. Kita, karena ini subbab, kita pilih yang heading 2. Kemudian untuk tujuan kita pilih yang heading 2. Yang kegunaan kita pilih yang heading 2. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 2. Oh, ini ketinggalan. Kita pilih yang heading 2. Luaran kita pilih, karena ini tadi subbab, kita pilih heading 2. Kita tinggal. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2, karena ini bab, kita pilih yang heading 1. Kemudian ini subbab, kita pilih heading 2. Ini subbab, kita pilih heading 2. Ini juga subbab, kita pilih heading 2. Selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bab, ingat itu heading 1, kemudian subbab itu heading 2, dan heading 3 untuk sub dari subbab. Karena di sini nggak ada sub dari subbab, kita langsung ke bagaimana cara menampilkan atau membuat daftar isinya secara otomatis. Karena tadi kita sudah ubah style fontnya, kemudian kita pilih tab, tab preference, kemudian kita pilih yang table of content. Table of content kita pilih sesuai dengan yang kita kehendaki. Saya menghendakinya yang biasanya saya gunakan yang automatic table 2. Kita klik. Nah, nanti akan secara otomatis sesuai dengan yang kita ubah tadi. Karena tadi bab 1, kemudian ini, tinggal kita ubah sesuai dengan formatnya. Ini kita bisa ganti menjadi daftar isi.
Kita tinggal ubah dari fontnya, kemudian dari ukuran fontnya. Misalnya kita ubah jadi Times New Roman. Ukuran 12, warnanya hitam. Nah, seperti ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum ada ya? Atau Diulang, saya neranginnya kecepatan? Diulang dulu Mbak Ivani. Yang bagian mana ya? Ya Mbak, yang ini. Yang langsung ke daftar isinya. Daftar isi saya ulangi lagi. Tadi sudah. Terus ke sininya langsung kopasnya. Iya, kita pilih yang di tab. Kita pilih yang tab preference. Kan tadi udah kita pilih stylenya, teman Pak. Kemudian Ya. kita pilih yang tab preference. Kemudian yang table of content. Table of content. Iya, table of content. Kemudian biasanya saya menggunakan yang ini, automatic table 2. Kita klik, nanti akan otomatis muncul. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tadi di copy tidak ya? Enggak, kita enggak di copy. Cuma ke heading tadi. Ya, kita ke heading aja. Kita ke heading. Untuk bab kita ke heading 1, untuk subbab kita ke heading 2, untuk dari subbab kita ke heading 3. Ya. Seperti itu untuk tips Microsoft Word-nya. Kita lanjut ke cek plagiasi ya teman-teman. Untuk cek plagiasi, kemarin sudah disinggung sedikit oleh Pak Erik ya. Bagaimana cara mengurangi plagiasi, kemudian minimal presentase plagiasinya. Di sini saya menggunakan software yang namanya Plagiarism Checker X. Plagiarism Checker X ini seperti ini ya teman-teman. Ini Plagiarism Checker X. Kemudian di Plagiarism Checker X ini ada 3 fitur. Yang pertama yaitu kita bisa mengecek tingkat plagiasinya melalui bentuk Word maupun PDF. Kemudian yang kedua, apabila kita menginginkan cek plagiasinya menggunakan bentuknya paragraf saja, kemudian blog atau web page. Kita coba untuk yang plagiasinya yang dokumen, karena biasanya teman-teman baru selesai mengerjakan karya ilmiah maupun makalah maupun lainnya baru kita cek. Caranya yaitu kita pilih yang load dokumen. Load dokumen. Kita pilih yang misalnya saya mau cek yang misalnya laporan ini. Kita open karena saya menggunakan bentuk filenya Word, bisa Word maupun bisa PDF ya teman-teman. Kita klik open. Untuk plagiasi ini sebetulnya ada beberapa tipe plagiasi, dari yang plagiasi total, kemudian salah menuliskan daftar pustaka juga termasuk ke dalam bentuk plagiasi, kemudian copy paste, tidak mencantumkan sumber yang sesuai, kemudian atau lupa atau salah dalam menulis citasi. Nah, seperti ini sudah ke plot ya teman-teman dokumennya. Nah, di sini dokumen yang akan saya cek. Kemudian kita klik yang load dokumen. Oh, ini tadi udah di load ya.
Kita pilih yang analyze bawah ini. Kita pilih yang analyze. Nah, di analyze ini yang dimaksud konten di sini yang teks yang kita ingin cek tadi, kemudian di search sumbernya, kemudian similari atau tingkat kemiripannya. Jadi untuk cek plagiasi ini membutuhkan jaringan internet yang cukup stabil ya teman-teman. Nah, akan bekerja. Nah, di sini bisa dilihat tingkat similarinya atau kemiripannya berapa persen, kemudian sumber dari mana kita mendapatkan kalimat ini atau konten ini. Kita tunggu dulu sampai ini bekerja. Nah, untuk standar penentuan berapa persen tingkat plagiatnya, itu tergantung dari lembaga perguruan tinggi masing-masing. Untuk yang dari Dikti, maksimal 30%. Kemudian kemarin ada Bu Anik yang katanya kurang dari 20% untuk yang di prodi THP. Jadi untuk tingkat berapa persen plagiasinya tergantung dengan perguruan tinggi masing-masing. Sambil menunggu ini loading, adakah pertanyaan dari teman-teman? Mbak, kalau cek plagiasi yang lain punya Anda Mbak kira-kira softwarenya? Untuk di-download selain plagiarism checker kira-kira apa? Untuk selain plagiarism checker, ada Turnitin, tapi saya baru pernah nyoba yang ini Pak, yang plagiarism checker X. Sebetulnya ada beberapa software tapi biasanya saya menggunakan yang ini, yang plagiarism checker X. Mbak Ivana. Iya Pak. Kalau kadangkala ini seringkali file itu tidak terbaca, Mbak. Gimana, Mbak? File tidak terbaca, Mas. Seperti apa nggih, Pak? Kayak misalnya saya punya file dalam bentuk PDF, saya mau kecekkan checker ini, PCX ini, tetapi itu kadangkala sering tidak terbaca fontnya gitu ya, jadi kayak ada simbol-simbol gitu. Oh iya. Itu saya bisa saya belum pernah menjumpai seperti itu nggih, Pak. Mungkin bisa dirubah ke dalam bentuk Word dulu. Untuk seperti itu, saya juga belum terlalu paham karena saya juga belum menemui hal seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalaminya?
lama ya teman-teman. Jadi membutuhkan jaringan internet yang cukup stabil. Nanti kita bisa lihat summary-nya atau rangkumannya, kemudian kita bisa lihat berapa persen tingkat plagiasinya. Seperti itu. Ini ada simbol yang berbeda ya teman-teman. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Biasanya ini menunjukkan berapa tingkat similarinya atau kesamaannya. Atau dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk Mbak Ivani. Ya. Ini di kolom chat ada yang bertanya, maaf balik ke operasional dari Ani Kulandari, maaf balik ke operasional MS Word untuk mengurutkan halaman dari 1 hubungkan dengan halaman 1,2,3 itu bagaimana ya? Terima kasih. Oh, jadi untuk yang berbeda itu ya mungkin berbeda di misalnya daftar isi kemudian kata pengantar biasanya menggunakan huruf I itu ya teman-teman. Biasanya huruf I kemudian I2 dan sebagainya. Teman-teman bisa ubah di sini. Di page number. Kita yang pilih yang format page number-nya, kita bisa gunakan format yang ini. Format number-nya ada 1, 2, 3, ada ABC, ada I, atau I2, I3. Kita klik yang I1, I2, I3. Start from I. Oke. Nah, di sini otomatis ya teman-teman akan berubah. Jadi I1, I2, I3 untuk bagaimana cara mengupdate tabelnya supaya berubah sesuai dengan halaman yang sudah diedit tadi, kita klik yang update tabel, kemudian update page number only. Nah, biasanya untuk mulai masuk yang bab 1 sampai seterusnya biasanya menggunakan angka biasanya menggunakan angka. Nah, kita bisa rubah lagi kita klik di misalnya latar belakang. Kan ini tadi halaman dokumen saya tidak ada kata pengantarnya ya. Misalnya ini tadi kita latar belakang, kemudian kita pilih yang page number, kita pilih yang format page number. Ini bisa kita ubah ke 1, 2, 3, kemudian kita pilih yang continue from ini, review select, kita oke. Akan berubah dari halamannya. Dan apabila kita update, seperti ini, bisa berubah ya. Seperti itu Bu Anik, mungkin ada pertanyaan
atau kurang jelas? Kalau ada, lanjut yang plagiarisme. Masih menunggu ya teman-teman untuk loading dokumennya. Karena untuk mengecek ini membutuhkan sinyal yang cukup stabil. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk plagiarisme, yaitu berupa sanksi ya, untuk apabila ada lembaga atau mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, baik itu total maupun plagiat copy paste. Untuk sanksi dari mahasiswa sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa teguran, kemudian peringatan tertulis, bisa juga untuk pembatalan sampai ke pembatalan ijazah apabila terbukti melakukan plagiat. Karena standar plagiat tadi yang sudah saya sampaikan untuk dari dikti yaitu sebesar 30% atau bisa juga sesuai dengan kebijakan dari tiap lembaga, tiap universitasnya. Oke, karena belum selesai. Mbak Ivana, Ya, misalnya diberikan contoh yang sudah terlihat hasilnya, yang sudah itu ada. ada nggak? Nah, misalnya. Bentar, ada Pak. Saya kemarin nanti teman-teman bisa cek plagiasinya itu bisa kita download ya. Berapa tingkat plagiasinya, kemudian sumber dari mana, kemudian kata-kata yang perlu diubah atau kalimat yang perlu diubah. Contohnya seperti ini. Saya udah ada contohnya.
Kita cek dulu. Bisa. Contohnya. Masih loading. Dibuka. Nah, ini hasil cek plagiat tadi ya teman-teman. Hasil cek plagiat tadi nanti kita bisa unduh dalam bentuk PDF. Nah, di sini ditemukan similari atau tingkat kemiripannya. Similari atau tingkat kemiripannya yaitu 10%. Kemudian ada tanggal dan waktu pengecekannya. Kemudian dari ini jumlah total kata yang kita cek ada sekitar 826 kata yang dinyatakan plagiat. Nah, yang dinyatakan plagiat itu ini teman-teman. Yang kuning-kuning ini yang dinyatakan plagiat yang bisa kita ganti atau kita ubah baik di parafrase maupun kita bisa mengubahnya. Tadi ada 829 kata yang dinyatakan plagiat. Ini ya teman-teman. Yang kuning-kuning ini kemudian untuk bawahnya nanti ada sumber dari mana kita dinyatakan itu sumber dari kemiripannya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Karena loadingnya sama-sama lama. Yang kuning ini yang menunjukkan plagiat. Bisa kita ubah untuk mengurangi tingkat plagiatnya. Ya, teman-teman. Ini contoh yang cek plagiatnya.
Nah, di sini ada internet search-nya, berapa persen tingkat kemiripannya dari tingkat kemiripan dokumen yang kita cek tadi dengan dokumen yang ditemukan oleh plagiarism checker. Masih loading ya. Berarti. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Seperti itu ya teman-teman untuk cek plagiasi menggunakan plagiarism checker tag. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Untuk caranya nanti, karena ini loadingnya belum selesai, nanti kita bisa yang view summary, nanti ada pilihannya berapa persen tingkat plagiatnya dan berapa persen keunikannya. Kemudian nanti kita bisa print out dan bisa save. Untuk kita save-nya bisa ke dalam bentuk PDF maupun ke dalam bentuk Word. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, Halo Mbak Ivani. oke Pak. Mungkin untuk mahasiswa yang plagiasi ditunda dulu Mbak. Lebih mengarah ke penulisan tadi sesuai Word tadi, itu ditanyakan dulu. Oh iya. Karena yang sebelumnya kan nanti formatnya untuk makalah kan nanti supaya lebih rapi lagi. Gitu. Mohon nanti dijelaskan untuk mahasiswa aja. Sementara itu dulu. Oke. Untuk kembali yang Microsoft Word ya teman-teman, materinya sudah sudah di-share Mbak Dila ya kemarin. Bisa dilihat teman-teman untuk aturan dasarnya, aturan dasar dari penulisan karya ilmiah, mulai dari ukuran kertas, kemudian ukuran font. Jadi kita mulai dari awal ya. Untuk ukuran kertasnya menggunakan kertas A4. Untuk mengubahnya kita bisa diklik ke pack layout, kemudian kita pilih yang size. Kita pilih yang A4. A4 itu 20 cm kali 29,7 cm.
Formatnya sudah berubah ke A4. Untuk selanjutnya, untuk pengaturan marginnya. Margin untuk penulisan karya ilmiah maupun proposal penelitian menggunakan margin 4433. Maksudnya untuk bagian atas dan bagian kiri dari tepi kertas yaitu 4 cm, kemudian untuk bagian bawah dan bagian kanan yaitu 3 cm dari tepi kertas. Untuk cara mengubahnya, teman-teman bisa ke custom margin. Kita pilih top. Kita pilih yang atas yaitu 4 cm, kemudian di left yaitu kiri yaitu 4 cm, lalu untuk bottom di bawahnya yaitu 3 cm, dan untuk yang right atau yang kanannya, oh belum di share screen ya. Oh, tadi belum di-share screen-nya. Sudah terlihat ya, teman-teman. Untuk yang saya ulangi, untuk yang cara mengubah dari ukuran kertasnya kita yang ke pack layout, kemudian kita pilih yang size. Untuk size-nya kita pilih yang A4, yaitu 20 cm kali 29 cm. Kemudian untuk yang margin itu batas tepi pengetikan, kita pilih yang custom margin. Custom margin untuk penulisan karya ilmiah maupun proposal penelitian biasanya menggunakan 4433, maksudnya 4 untuk bagian atas, kemudian bagian kiri kita menggunakan 4 cm, kemudian bagian bawah 3 cm, dan bagian kanan 3 cm. Nah, sudah, kita pilih OK. Oke. Nanti akan batas pengetikannya sesuai dengan ini. Sesuai dengan format yang sudah kita ubah tadi marginnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ukuran font. Ukuran font yang digunakan biasanya menggunakan Times New Roman. Biasanya menggunakan Times New Roman ukuran 12. Untuk marginnya yaitu rata kanan kiri. Dan untuk spasinya atau line spacingnya yaitu 1,5, tetapi pada bagian abstraksi dan bagian tabel biasanya menggunakan line spacing 1,25. Seperti itu. Misalnya saya apply ke ini ya. Contoh saya ke ini. Nah, biasanya contohnya kita apply ke ini. Kita pilih size-nya, kita pilih ke A4, kemudian kita margin-nya kita pilih yang custom margin 4 cm. Oke. Nah, berubah ya teman-teman untuk format penulisannya. Untuk yang kiri 4 cm, kanan 3 cm, untuk yang atas 4 cm, dan yang bawah 3 cm. Kemudian untuk fontnya, kita pilih yang Times New Roman.
Kita pilih yang Times New Roman. Ini udah ya Times New Roman ukuran 12 untuk rata kanan kiri dan untuk line spacing-nya 1,5. Nah, seperti itu untuk aturan dasar layout dari penulisan karya ilmiah. Seperti itu teman-teman, atau ada yang ditanyakan? Halo Mbak, boleh nanya? Oke, silahkan. Ya, misalkan ya, kalau penulisan bab sekian, lalu di bawahnya diikuti dengan subbab. Kalau yang dicontohkan tadi itu kan bab 1, satunya itu angka Latin. Nah, kalau Iya. misalkan bab 1, satunya itu dituliskan dengan angka Romawi, lalu subbabnya misalkan pendahuluan, latar belakang 1.1, tapi tulisannya angka Latin, bukan Oke. Romawi. Oh, Itu gimana caranya, Mbak? Saya udah berulang kali coba-coba utak-atik, tapi belum ketemu ini. Belum ketemu. Terima kasih. Oh iya. Oke. Kita untuk membuat itu ya, daftar isi yang berbeda. Bentar, saya cari dokumen yang memungkinkan untuk ini. Misalnya ini. Karena ini belum ada daftar isinya. Nah, balik lagi untuk yang bab kita pilih yang heading 1, kemudian subbab kita pilih yang heading 2, dan dari subbab kita pilih heading 3. Contohnya ini, karena ini bab kita pilih heading 1. Kursor saya. Oke. Kita pilih heading 1. Kemudian untuk selanjutnya, karena ini daftar isi, kita pilih yang heading 1. Selanjutnya ini kompetensi inti, kita pilih heading 1. Nah, untuk bab 1 kita juga heading 1. Yang deskripsi kita pilih yang heading 2. Nah, biasanya untuk selain untuk bab 1 ke bawah biasanya menggunakan angka Romawi ya? Bukan angka Romawi. Angka biasa. Kemudian untuk yang biasanya mulai dari kata pengantar kemudian daftar isi biasanya menggunakan angka Romawi. Not respond. Oke. Kita format dulu. Nah, untuk daftar isinya kita saya not responding, bentar ya teman-teman. Nah, daftar isi kita misal taruh ke halaman ini, taruh di halaman ini. Kemudian kita pergi ke tab Preference, kita pilih yang table of content. Kita klik, kita pilih yang
Label otomatis. Nah, seperti ini. Untuk yang biasanya untuk yang halaman ini ya, daftar isi, kemudian di panduan ini biasanya menggunakan huruf Romawi. Oh, ini belum ada halamannya. Kita kasih halaman dulu. Back number. Bottom ya. Kita pilih yang di bawah. Slide number 3. Sudah ada halamannya. Nah, sudah kan. Nah, untuk yang ini tadi yang mulai dari panduan pengguna sampai kompetensi ini, inti ini misalnya kita menggunakan angka Romawi. Berarti untuk yang bab 1 kita pisah dulu. Bab 1 kita klik, kemudian kita pilih yang back number, kita pilih yang back number, format back number. Untuk format back number kita pilih yang ini, start from 1. Kita oke. Nah, untuk yang atas ini kita bisa menggunakan yang ini. Format back number, kita pilih yang include chapter. Start from I. Oke. Nah, ini ya. Ini I1, kemudian I2, I3, I4, kemudian yang bab 1. Masih ya? Bab 1 berarti kita pisah dulu. Kita enter. Kemudian kita pilih yang kita pilih yang format back number, kemudian kita pilih yang angka. Nah, kan berubah ya. Oh, malah berubah. Sebetulnya bisa di pisah-pisah. Kita coba update dulu. Oh, masih sama. Biasanya kita yang format ini, format back number-nya kita klik yang include ini. Yang heading 1. Kita coba lagi ya. Misalnya untuk yang ini kita pilih yang di 1, kita pilih yang format yang ini.
Seperti itu, kok nggak bisa ya? Ini berubah semua ya. Atau solusinya biasanya saya menggunakan dokumen saya biasanya dipisah dulu, nanti habis itu digabung. Seperti itu. Atau dari teman-teman ada yang bisa itu membuat daftar isi yang berbeda. Saya coba kok nggak bisa. Gimana Mbak tadi Mbak problemnya Mbak? Itu Pak, belum bisa yang untuk halaman, misalnya untuk kata pengantar daftar isi biasanya menggunakan huruf Romawi, kemudian yang isinya menggunakan huruf biasa itu Pak. Berarti di daftar halamannya ya, bukan di Iya. daftar isi ya? Iya, daftar halamannya. Sebenarnya tuh mirip kayak yang tadi loh Mbak, waktu Mbak gabungin ada potret sama landscape tadi loh. Mata atiknya sebenarnya dari situ. Oh iya. Di blok kah? Misalnya di sini ya. Misalnya ini ya. Kita pilih yang format number. Kita 1, 2, 3. Sama Pak. Ini. Oh, baik.
Mungkin ada yang lain sambil saya utek-utek dulu. Oke, biar saya coba, Mbak. Gimana, Pak? Saya coba ya. Kadang apa namanya lupa ingat untuk akses ke fitur ini. Jadi tadi maksudnya kan yang di halaman depan apa nomor halamannya pakai Romawi gitu kan ya. Terus Oke. yang halaman isinya pakai Arab gitu kan ya. Iya. Oke. Saya coba share screen ya. Oke, udah tampil ya teman-teman ya. Udah muncul Mbak Ivani? Sudah, Pak. Oke. Nah, memang biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kan kalau bikin artikel atau nulis skripsi biasanya kan dipecah ya, jadi bab 1 file sendiri, bab 2 file sendiri. Nah, memang kadang jarang yang bikin satu file itu berisi dari ke semua bab itu. Karena memang seringkali kendalanya juga dalam penyusunan nomor halaman seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Jadi misalnya kita ingin coba buat di halaman awal ini daftar isi tadi yang seperti didemonstrasikan Mbak Ivani. Nah, kemudian anggap saja ya yang ini adalah bagian kontennya ya, bagian bab 1 dan seterusnya. Nah, kita ingin yang di halaman pertama tadi ini nanti pakai Romawi, kemudian di halaman berikutnya kita ingin coba pakai yang Arab gitu ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan cara seperti ini, teman-teman, mudah-mudahan bisa diulang lagi ya, karena seringkali saya juga lupa untuk mengakses ini. Nah, biasanya saya blok dulu. Jadi di halaman yang ingin kita buat nomor halaman yang berbeda ini kita blok dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya bloknya ini samar sekali. Jadi intinya di halaman yang ingin kita buat itu kita blok dulu ya, sampai halaman 1 atau sampai halaman 3 atau sampai halaman 5 tergantung dengan jumlah halaman teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ubah dulu di marginnya. Kemudian custom margin. Ya. Sama ketika tadi kita ingin membuat di halaman tertentu itu potret gitu ya. Dalam bentuk potret, yang lainnya dalam bentuk landscape. Jadi di sini dipilih yang selected text ya, bagian sini. Nah, jadi kalau kita pilih selected text ini intinya adalah kita membuat pengaturan hanya pada teks yang kita pilih ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal, kita blok dulu teks ataupun halaman yang ingin kita ubah. Kita coba ya. Kita klik selected text, lalu kita klik OK. Nah, ini belum ada nomor halamannya ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan seperti biasa, kita insert tag number gitu ya. Number, kemudian kita pilih formatnya. Ini dari I tadi ya. Coba pilih I, mulai dari I1. Nah, coba lihat ya. Sama sekali. Kita coba cek ulang lagi di sini tag number di bagian kanan. Oke, mestinya dia muncul di bagian kanan ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bagian kanan bawah. Nanti tergantung teman-teman posisinya sesuai dengan formatnya ya. Kalau itu mau di tengah ya teman-teman tinggal pilih aja di format tag number. Pilih yang tengah, kalau enggak ya tinggal teman-teman blok di sini. Lalu teman-teman pilih di sini ya, rata tengah. Oke. Wow. Kita ulangi lagi ya.
center ya. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba lihat apakah halaman-halaman yang lain dia akan ikut format ini. Berarti kan kalau dia sesuai dengan normalnya kan harusnya halaman berikutnya kan I2, kemudian halaman berikutnya I3 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita scroll, nah teman-teman bisa lihat di sini udah berubah ya teman-teman ya. Di sini tadi dia ngikutin yang format I tadi, kemudian di sini bisa berubah menjadi angka 2. Jadi intinya kita blok dulu mana yang ingin kita ubah dengan format tertentu ya. Kalau ini isinya 6 halaman ya teman-teman blok 6 halaman tadi, lalu lakukan dengan cara tadi ya, ke mana tadi, ke layout, kemudian margin, custom margin. Nah, tadi teman-teman pilih settingannya jangan yang whole document. Kalau whole document nanti dia akan men-set ke seluruh teks ataupun seluruh konten yang ada di dokumen kita. Nah, pilih yang this section atau yang tadi ya selected text. Nah, jadi tinggal yang berikutnya teman-teman tinggal setting aja ini. Ini musuhnya juga bisa di set ya di sebelah kanan atau di sebelah kanan atas misalnya. Nah, teman-teman jangan lupa ini dinonaktifkan dulu ya di link to previous. Nah, kalau ini diaktifkan berarti dia nanti akan ngikutin settingan yang ada sebelumnya. Jadi kita putuskan dulu biar ini tidak ngikutin format sebelumnya. Jadi ini tinggal teman-teman pindah ke kanan misalnya. Nggak mau lihat sini ya. Ke sini tadi berarti. Oke. Nah, ini ya. Ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi yang di atas di tengah, yang bawah di sebelah kanan bisa. Jadi tergantung tadi teman-teman setnya atau bloknya ke halaman berapa yang ingin teman-teman pilih. Nanti di halaman berikutnya juga bisa diganti lagi ya, di halaman berikutnya sama. Tapi kalau ingin dirubah lagi, misalnya nanti teman-teman tinggal blok lagi seperti tadi caranya. Oke. Mungkin itu ya yang ditanyakan tadi ya Pak atau Mas Sudarsono tadi ya, Mbak Ivani ya. Apakah seperti ini yang dimaksud? Iya Pak, Halo, mungkin Pak seperti Erik. itu. Oke, Halo. gimana Pak? Ya, Pak Erik, mohon maaf. Jadi yang tadi saya maksudkan itu, kalau penulisan misalkan ya, bab 1 pendahuluan, satunya itu dituliskan dengan angka Romawi. Nah, lalu di bawahnya, misalkan 1.1 latar belakang. Nah, 1.1 itu dituliskan dengan angka biasa gitu, angka Latin gitu, Pak. Nah, kalau dibuat secara manual gitu kan bisa ya. Tetapi yang ingin saya ketahui bagaimana jika itu dibuat secara otomatis gitu, Pak, dengan tetap memanfaatkan fungsi heading pada menu Word itu. Oke, seperti ini Pak ya. Gitu Pak, ya Bab betul. 1, Nah, jadi Romawi ya. bab 1 ya, latar di bagian depannya sebelum latar belakang itu 1.1, tapi angka biasa Pak, 1.1. Ini. Ya, 1.1 gitu Pak. Nah, ini yang saya tanyakan bagaimana memfungsikan itu ke heading-nya. Karena saya dari berapa hari ini nggak bisa ketemu, Pak. Jadi harus menyesuaikan bab 1 itu harus terlihatnya fungsi Word itu 1 harus dituliskan dengan angka apa istilahnya, angka Latin ya. Angka 1 biasa gitu. Tetapi yang diinginkan itu Romawi yang bab 1-nya itu. Ya begitu, maksudnya Pak. Seperti itu, Pak. Iya, begitu Pak. Enggak Pak, itu 1 tetap angka Latin Pak, 1. Yang sebelumnya, maaf. Begini? Iya, begitu Pak. Bagaimana membuatnya seperti itu? Tetapi yang nantinya akan otomatis muncul di daftar isinya dengan memanfaatkan fungsi heading. Kalau di heading ini soalnya dia akan mengubah semua formatnya, Pak.
kecuali Bapak nanti bikin template lagi ya, Bapak bikin template untuk heading ini nanti bisa Bapak Iya. bikin template di sini. Karena kalau kita klik ini kan nanti dia akan ini ya, akan mengubah ini semua. Jadi misalnya ini dari fontnya Calibri kita Iya. pindah ke heading 2 itu nanti akan berubah ini kan ya, sama ukurannya dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak bisa bikin template. Ini kan sebenarnya template Pak ya. Iya. Jadi kalau kita klik itu dia tetap fontnya Times New Roman bisa nanti bikin template untuk ininya, untuk stylenya. Tapi kalau saya biasanya kalau bikin daftar isi, saya tetap ketik manual Pak. Jadi saya buat format seperti ini kan ya, lalu kita keluarkan ininya isinya kayak ini. Ini sebenarnya bisa diedit Pak, meskipun manual ya, meskipun manual. Ini sebenarnya bisa diedit juga. Iya. Kalau mau otomatis berarti harus merubah settingan di sini Pak, settingan di sini supaya nanti nggak hilang gitu ya. Begitu Pak, mungkin kalau dari tanggapan saya. Iya. Baik Pak Erik, saya akan coba nanti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Ivani. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ani kalau nggak salah ya, terkait dengan urutan di daftar gambar. Tadi kan Pak nyontohin kan baru 1 ya daftar gambarnya ya. Nah, kalau misalnya daftar gambarnya ada 10 gitu, apakah nanti dia otomatis mengurutkan gitu Mbak, daftar gambar 1 penjelasannya apa, halaman berapa, gambar 2 captionnya apa, halaman berapa, di kolom chat di Zoom. Oh iya, untuk daftar gambar karena ini tadi menggunakan fitur hyperlink, jadi nanti bisa langsung menuju ke gambar daftar gambar, menuju ke gambar atau tabel yang diinginkan. Jadi nanti otomatis langsung menuju ke gambar atau tabel yang diinginkan. Seperti itu mungkin. Ya, jadi intinya kalau kita menggunakan fungsi caption baik untuk daftar gambar maupun daftar tabel, jadi intinya kita nanti akan membuat sama seperti tadi yang didemonstrasikan Mbak Ivani, nanti akan muncul daftar gambar secara otomatis ya teman-teman ya. Nah artinya apa? Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau nanti teman-teman sudah nulis ada 10 gambar yang dimasukkan dalam sebuah skripsi gitu ya. Nah ternyata salah seorang dosen itu meminta, nih coba tolong gambar nomor 8 ini kayaknya nggak begitu penting nih, coba dihapus. Nah, bayangkan kalau itu jumlahnya banyak ya teman-teman ya. Kita kan nggak mungkin ngurutkan dari awal lagi ya, ngurutkan, oh tadi daftar dari gambar 8 dihapus, berarti gambar 9 jadi gambar 8 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan caption ini, itu nanti akan otomatis ngurut sendiri. Nanti bisa teman-teman coba deh. Nah, itu mengantisipasi kalau tadi ya, misalnya ada revisi, ada tabel yang harus dihapus, ada tabel yang harus digambarkan, disisipkan di bagian antara tabel 5 dan tabel 6, itu kan. Bayangkan aja kalau teman-teman punya tabelnya puluhan ya, harus mengurutkan satu persatu kan, nanti akan menghabiskan waktu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk waktu-waktu yang lebih produktif lainnya gitu. Nanti bisa dicoba Bu Ani, jadi kalau caption itu dia akan membuat daftar otomatis ya. Jadi setiap perubahan, kemudian nanti ada tambahan halaman yang awalnya daftar yang awalnya gambar 7 di halaman 50, kemudian ditambahi, direvisi, kemudian kemudian jadi halaman 55, nanti tinggal diupdate aja, diupdate kayak di daftar isinya, tinggal diklik kanan nanti diupdate table ya, update table, nanti dia akan otomatis mengupdate di mana posisi table itu berada di halaman berapa.
Makasih untuk Pak Erik yang membantu jawab. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Terima kasih. Oke, makasih buat Mbak Ivani atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk Pak Erik juga terima kasih. Karena ini udah hampir jam 3, kalau kita sudah aja bagaimana? Oke, untuk hari ini sudah selesai dan terima kasih buat para pemateri yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa tanggal 9 Maret dan dengan judul instrumen penelitian yang akan disampaikan oleh Ibu Yulinda Erma Suryani SPD MSI. Dan untuk menutup acara ini saya ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.